Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita cantik bernama Alex, di mana mahasiswi baru ini sedang menyelesaikan ujian yang diberikan kakak dosen. Setelah cukup lama mengerjakan tugas, ternyata Alex menjadi yang terakhir menyelesaikan ujian. Apakah bodoh? Entahlah. Lalu dengan tergesa-gesa ia langsung pergi untuk mengikuti latihan mendayung. Ternyata Alex sangat terobsesi untuk menjadi atlet kampus terbaik di Jones University. Dan film pun baru dimulai. Singkat cerita, Alex tiba di perkumpulan atlet pemula. Meskipun Alex terlambat, tapi ia disambut baik oleh sang pelatih. Lalu si pelatih yang bernama Pete akan mengajari mereka cara mendayung yang baik dan benar agar perahu bisa melesat seedan-edannya. Tak lama kemudian datanglah dua atlet kelurahan yang akan memberikan contoh mendayung yang GG. Terlihat Alex pun begitu serius mendengarkan arahan dari mereka dan mencoba mengingatnya dengan baik. See that legs, body, arms, arm, body, legs. Legs, arms, body, legs. You see that? It's the same every time. Legs, body, arms, body, legs. Legs, body, Legs first, body, and legs, body, arms. Okay, guys. 10,000 hours to be an athlete. A minute. Di keesokan harinya, Alex berkumpul bersama atlet pemula lainnya, di mana kali ini mereka akan melakukan praktek mendayung di sebuah sungai. Ketika Pete memberikan pengarahan, Alex terus saja mengulang kata-kata sang pelatih dari latihannya kemarin. Lalu Pete memperkenalkan seorang senior yang bernama Erin, di mana wanita pirang ini akan menjadi pemandu mereka selama latihan. Singkat cerita, latihan pun dimulai. Alright, feet to the edge. Up and over heads. Ready? Up. Down and careful. Graceful. Body. Setelah latihan selesai, Alex OTW ke asrama bersama teman-temannya. Terlihat Alex begitu serius mencatat semua pelatihan yang sudah ia dapatkan. Sementara itu, teman-temannya sedang membahas hadiah beasiswa jika mereka bisa berprestasi menjadi seorang atlet dayung. Singkat cerita, Alex pun kembali berlatih bersama teman-temannya. Steady. So we like ladies. Steady. Bottom tucker. Make it Melihat Bril terus dipuji pelatih, Alex pun tak mau kalah dan terkesan sirik. baby. Everything. Grab a drink. Di hari berikutnya, Alex kembali menghampiri Bril di tempat latihan. Rupanya Bril sedang memperhatikan catatan terbaik dari para senior saat menggunakan alat penggenjot dayung. Ia pun berniat untuk mengejar target tersebut, karena siapa tahu aja pencapaiannya bisa sejajar dengan para senior. Melihat obsesi temannya, Alex pun tak mau kalah. Akhirnya, mereka mendapat catatan terbaik dibandingkan teman-temannya yang lain. Terlihat Erin pun bangga akan hasil kedua juniornya ini. Namun setelah Alex melihat hasilnya, ternyata Bril lebih unggul dari Alex. Dan terlihat Alex pun semakin termotivasi untuk mengalahkan Bril. Singkat cerita, 1 bulan berlalu. Alex dipanggil Pete ke kantornya. Kemudian Pete mengatakan bahwa 1 minggu lagi akan digelar pertandingan mendayung tingkat senior. Dan karena Pete kekurangan 4 pemain, ia meminta Alex untuk bergabung bersama tim senior. Terlihat Alex yang masih pemula begitu semangat dan langsung menerima tawaran itu. Lalu Pete mengatakan bahwa selama 1 minggu ke depan, Alex harus menjalani latihan setiap subuh. Di tengah kebahagiaannya, Alex pun menyanggupinya. Di malam harinya, Alex menyempatkan belajar untuk mengejar pelajaran kuliahnya yang terbengkalai. Karena ternyata obsesi menjadi atlet mendayung membuat Alex mengabaikan kuliahnya.
Lalu ia dihubungi Bril yang mengajak Alex untuk berangkat latihan bareng nanti subuh. Rupanya alih-alih ingin sombong karena Alex dipilih pelatih, nyatanya Bril juga malah terpilih. Dan hal itu malah membuatnya frustasi. Singkat cerita, Alex dan Bril tiba di tempat latihan. Setelah beberapa saat, Erin dan para senior pun tiba. Lalu mereka langsung prepare untuk segera melakukan latihan di waktu sebelum ayam berkokok. Kemudian Erin mengatur posisi keempat pemula ini untuk dicampur dengan para senior. Rupanya latihan Alex kurang memuaskan karena terlalu gerasak-gerusuk. Sementara Bril terus saja dipuji pelatih karena kestabilannya. Terlihat Alex pun baper mendengar kata-kata dari seniornya itu. Singkat cerita, perlombaan mendayung tingkat senior pun digelar yang berlokasi di Ciulan, wilayah kabupaten. Terlihat Alex pun sudah tidak sabar ingin berlomba karena perlombaan ini disponsori oleh Mamang's Ojons Corporation. Tanpa diduga, kesalahan yang dilakukan Alex membuat timnya gagal menjadi juara. Dan saat perlombaan usai, penyesalan pun dirasakan oleh Alex. Lantas Pete datang dan berusaha menghiburnya. Dengan hidung yang bocor, Alex tetap merasa bersalah karena telah membuat timnya kalah. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, kali ini Alex dan 3 temannya menjalani latihan bersama para senior. Sebelum latihan dilakukan, Alex melihat kelakuan seniornya yang tidak ramah. Saat Alex akan bersiap latihan, ia kembali bertemu dengan Bril yang terlihat enjoy-enjoy saja dan tanpa beban. Berbeda dengan dirinya yang selalu ingin bersaing, panas dada, dan tergolong jelema sulit. Begitu kerasnya Alex berlatih, sampai-sampai Alex kawer-weran ngumpul na calana. Rupanya Alex terus berusaha menjadi yang terbaik di kalangan para senior. Setelah latihan selesai, Alex ditemui Erin. Kemudian sang pelatih ini menyuruh Alex untuk tidak berlebihan, karena semua orang membutuhkan proses untuk bisa menjadi yang terbaik. Di mana yang terbaiklah yang menentukan posisi mendayung paling depan. Akan tetapi, setelah mendengar hal itu, Alex malah menjadi sangat berambisi untuk bisa berada di posisi terdepan. Di keesokan harinya, Alex menjalani ujian susulan karena nilai kuliahnya yang selalu rendah. Lagi dan lagi, Alex kehabisan waktu sebelum ia menyelesaikannya. Kak dosen yang bernama Dani pun sudah bosan karena Alex tidak ada kemajuan alias belet. Di hari berikutnya, Alex menjalani latihan di luar jadwal. Melihat Alex latihan, Pete pun berkata, "Kenapa kamu latihan? Harusnya kamu belajar karena saat ini sedang masa ujian kampus. Jangan berlebihan cuy." Kemudian Pete menyebutkan bahwa Alex harus lebih mementingkan kuliah daripada karir atletnya. Akan tetapi Alex mengatakan bahwa ia ingin menjadi yang terbaik di bidang yang ia sukai. Karena mendengar keinginannya, Pete pun menyarankan Alex untuk menemui seorang pelatih wanita yang bernama Edward. Dan ketika malam datang, Alex yang gabut mengunjungi Ojons Bar dengan setelan bondon elit. Dan tanpa diduga, ia bertemu dengan si kakak dosen yang bernama Dani. Terlihat mereka pun tak menyangka bisa bertemu di tempat yang sangat bergengsi ini. Kemudian kedua bondoners ini pun menjadi akrab saat menyaksikan penampilan ban pecah.
Lalu Dani pun berkata, "Daripada gabut, kita adu celengan yuk." Akhirnya bisikan gaib membuat mereka lupa kodrat Anjay kumaha eta deh. dan merambah pada varian gabrut lainnya, di mana mereka bertransfer ingus dengan sensasi semerbak aroma terasi. Singkat cerita, Alex kini berada di rumahnya. Kemudian ia mendapat balasan SMS dari Edward si pelatih. Terlihat Alex begitu bersemangat karena diperbolehkan untuk latihan di tempatnya. Dan ketika jam 5 pagi, Alex menemui Edward yang ternyata seorang kuncen garasi perahu. Kemudian Alex langsung prepare untuk segera latihan mendayung. Tanpa terasa, musim latihan kampus pun kembali dimulai. Dan kali ini, tim dayung kampus sedang mempersiapkan latihan untuk sebuah perlombaan bergengsi bernama Ojon's Cup. Sementara itu, Alex berambisi untuk bisa berada di kursi perahu paling depan. Karena bagaimanapun caranya, Alex harus menjadi yang tercepat dari teman-temannya. Before you fall. Just move right. That's it. Akhirnya, perjuangan Alex membuahkan hasil saat ia diperintahkan pelatih untuk beralih ke posisi 2, tepat di belakang Bril. Singkat cerita, latihan tanding pun dilakukan untuk menentukan siapa yang akan mewakili kampus di Ojon's Cup. Di mana kali ini, Alex bersama Bril akan bekerja sama melawan kakak-kakak senior mereka. Soft, I guess. Akhirnya tim Alex dan Bril bisa lebih unggul dari para senior. Itu berarti Alex bersama timnya akan mewakili kampus di perlombaan Ojon's Cup. Dan para senior yang malu malah cekcok ribut menyalahkan satu sama lain. Di tengah perasaan bahagia, perjuangan Alex sampai membuat tangannya lecet dan berdarah-darah. Beberapa hari berlalu, Alex dan para senior berkumpul untuk menentukan posisi duduk di perlombaan. Dan mereka pun akan berlomba untuk menentukan posisi tersebut. Alex pun sadar bahwa kali ini ia akan bersaing dengan Bril untuk menjadi yang terbaik hingga mendapatkan kursi terdepan di perahu. Singkat cerita, perlombaan untuk menentukan kursi pun digelar, di mana kali ini Alex dan Bril berada di perahu yang berbeda. Tapi ternyata tim Alex kalah. Kekecewaan mendalam pun dirasakan Alex karena Bril lebih unggul darinya. Kemudian Alex dan Bril bertukar tim dan perahu untuk melakukan pertandingan kedua. Siapakah yang menang? Setelah perlombaan berakhir, Alex meluapkan kekecewaannya kepada Erin. Alex pun menganggap para senior sengaja memenangkan Bril. Ternyata dalam 2 pertandingan Alex tetap kalah meski sudah bertukar tim. Akan tetapi Erin memaklumi kekecewaan Alex ini karena dari semua catatan Bril memang lebih unggul dari pertama kali mereka mengikuti latihan. Kemudian Erin menyuruh Alex untuk bersikap profesional. Rupanya Erin kecewa dengan sikap yang diperlihatkan Alex, terlebih karena Alex tidak memiliki jiwa seorang atlet sejati. Perkataan senior itu pun membuat Alex semakin kecewa kepada dirinya sendiri, hingga membuatnya frustasi. Bahkan Alex sampai melukai dirinya sendiri.
Betapa kagetnya Alex saat kak dosen yang mau ngapel hampir memergokinya. Kemudian Alex langsung membersihkan ceceran darah di dalam WC. Ia pun mengobati luka-luka di tubuhnya dengan menggunakan apa saja yang berada di dalam WC. Aneh sekali. Di keesokan harinya, Alex menjalani latihan dengan perasaan yang masih kacau. Ia pun sudah tidak peduli ketika menerima panggilan dari ibunya. Setelah latihan berakhir, Brill menemui Alex yang terlihat bete kepadanya. Kemudian Alex mengungkapkan bahwa ia tidak menyangka bahwa Brill sudah bermain curang. Meskipun Brill tidak mengerti, tapi ia berusaha santuy dengan teman baiknya ini. Akan tetapi, Alex yang merupakan jelema sulit hati masih saja panas dada. Keadaan ini pun menjadikan mereka cekcok. Brill pun berkata, "Heh, dengar ya Lex, dari awal orang-orang sudah menganggapmu gila dengan gaya latihanmu. Tapi cuman gue Lex, orang yang selalu ada buat lo." Sinetron banget ya. Tapi karena Alex tetap kekeh dengan sangkaannya, Brill yang sudah muak pun pergi. Dan kini Alex kehilangan satu-satunya orang terdekatnya. Di tengah keputusasaan Alex, si Dani berusaha menenangkannya. Ia pun meminta Alex untuk jangan terlalu berambisi dengan apa yang selama ini Alex kejar. Bahkan Dani menyuruh Alex untuk berhenti mendayung, yang hanya menjadikan pribadi yang buruk. Tapi rupanya Alex sudah muak dengan orang-orang yang selalu menyuruhnya untuk tenang. Karena menurut Alex, ketenangan hanya menjadikan orang malas dan tidak tahu arti perjuangan. Cekcok di antara mereka pun berakhir saat Dani melihat luka di tubuh Alex. Stop. Just quit. Dari luka-luka tersebut, Dani pun tahu bahwa Alex adalah tipe orang yang suka melukai dirinya sendiri saat kecewa. Beberapa hari berlalu, Alex mengikuti latihan bersama timnya. Kemudian Edward mengumumkan bahwa ia sudah menentukan posisi kursi untuk perlombaan. Dan ketika urutan kursi terlihat, Alex pun kaget saat melihat dirinya diposisikan paling belakang. Melihat hal itu, ia pun semakin muak. Setelah pengumuman itu, kini mereka akan berlatih mendayung solo. Kemudian Pete mengingatkan mereka untuk segera berhenti jika terlihat kilatan petir. Singkat cerita, latihan pun dimulai. Dan kali ini, Alex ingin menunjukkan kemampuan solonya untuk mengalahkan Brill. Saat latihan berlangsung, mereka dikagetkan dengan suara geledek. Dan ketika yang lain mengajak berhenti, Alex terus saja mengejar Brill yang sudah jauh di depannya. Ia pun tidak peduli dengan bahaya kilat, yang penting aing mengalahkan Brill. Tanpa diduga, perahu Alex yang meluncur tanpa arah menabrak Brill hingga membuat Alex nyemplung ke ciulan. Saat berada di dalam air, semua kegagalan yang dialami Alex seolah terus menghantui-nya. Meskipun sempat terjatuh, Alex masih saja ambisius untuk mengejar ketertinggalannya. Setelah melewati banyaknya kekalahan dari Brill, Alex pun sadar bahwa ia tidak bisa memaksakan apa yang menjadi ambisinya. Singkat cerita, Alex kembali ke tempat latihan, dan kali ini ia berniat untuk mengakhiri apa yang selama ini ia perjuangkan, karena ia sadar persaingan ini sudah membuatnya tertekan. Padahal si yang lain be aja.
Akhirnya Alex pun mengundurkan diri dari tim dan melupakan semua obsesinya untuk menjadi yang terbaik. Lalu dalam keheningan Alex menatap langit dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Cukup menguras perasaan bukan? Dari awal film kita sudah diperlihatkan dengan sosok Alex yang penuh dengan semangat. Terlebih karena ia sudah menemukan apa yang ia inginkan untuk menjadi seorang atlet dayung. Namun di sepanjang cerita, semangat Alex yang berlebihan membuatnya memiliki obsesi untuk menjadi yang terbaik. Sementara Brill yang selalu unggul di atasnya menjadikan Alex akhirnya berambisi untuk bisa mengalahkan teman baiknya itu. Konflik pun terjadi ketika rasa iri, panas dada, ngelekep dan sulit hati merusak apa yang selama ini Alex kejar. Keadaan itu pun diperparah dengan kebiasaan buruk Alex yang selalu melukai dirinya sendiri. Di tengah kekecewaan yang mendalam, Alex pun sadar bahwa ia tidak bisa memaksakan ambisinya karena segalanya membutuhkan proses dan waktu. Dan di akhir cerita, Alex mengakhiri perjuangannya dengan mengundurkan diri dari tim. Ia pun berharap pribadinya akan menjadi lebih baik jika keluar dari zona panas ini. Dan film pun tamat.